Shalom kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah dengan sukacita iman malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau sembah Dia, kita mau naikkan syukur yang terbaik. Biarlah dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan ada di setiap hati kita. Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Hati kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu tetap selama-lamanya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk setiap kejadianmu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Masing-masing pribadi kami rindu menaikkan syukur, kami rindu menaikkan penyembahan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Sama-sama kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
Engkau Tuhan yang tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Dalam situasi apapun keadaan hidup kami Tuhan, biarlah dengan iman percaya kami mau datang di hadapan-Mu. Biarlah dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati dan jiwa roh kami tetap terus mencintai dan mengasihi hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya setiap janji-Mu ada dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan setiap kasih setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Ya, Shalom, apa kabar? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, buat malam hari ini. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Kami rindu Bapa selalu berada di dalam bait-Mu untuk menerima kasih sukacita-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Engkau memampukan kami untuk melalui hari-hari yang berat ini. Tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib. Malam hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersama-sama Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu Bapa satu-satunya penyuluh bagi jalan-jalanku. Terima kasih Yesus, terima kasih kami akan memulai ibadah hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, kita bertemu lagi. Saat ini saya yakin dan percaya dunia masih berada di dalam suasana yang tidak nyaman. Banyak orang-orang yang berkata seperti ini, baik itu orang yang percaya Tuhan maupun yang belum percaya Tuhan, sering berkata seperti ini, ya Tuhan, saya ini khawatir dengan situasi dunia saat ini. Saya sangat resah.
Ya, saya sangat tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita perlu tahu bahwa dunia tidak nyaman itu sudah dari dulu, bukan saat ini, bukan karena adanya virus corona, bukan karena adanya virus yang mendunia, tapi sejak zaman dulu sudah ada. Contohnya ada teroris, kemudian ada ketidaknyamanan karena diskriminasi, ya itu sudah ada. Tetapi kalau dulu bedanya, kalau ada teroris, diskriminasi, itu kita masih bisa bekerja, tidak stay at home, ya. Tapi kita masih bisa bekerja, toko masih buka, karyawan tidak ada yang di PHK. Tapi ini lain, ya. Saat-saat ini banyak pekerja yang di PHK, ya. Semuanya harus tinggal di rumah. Kalaupun kita keluar harus pakai standar kesehatan. Inilah yang menjadikan kita ini resah. Sehingga banyak orang berkata, Tuhan saya khawatir, Tuhan saya khawatir. Tapi ingat saudara, saya ingatkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan menjawabnya di dalam Mazmur 91 ayat 7. Ketika saudara khawatir dengan situasi dunia ini, Tuhan menjawabnya di dalam Mazmur 91 ayat 7. Tuhan sudah menjawab seperti ini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan loh saudara, ya, tidak akan menimpamu. Tapi ketika kami bertanya lagi, atau saudara atau mungkin saya bertanya lagi, lalu apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi dunia ini? Saya ingatkan lagi saudara, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawabnya di dalam Yosua 1 ayat 9. Saya yakin dan percaya saudara sering bertanya pada Tuhan ya. Tapi Tuhan selalu menjawab jawaban ya. Jawabannya ini loh untuk kita semua. Yosua 1 ayat 9. Ya. Jawaban Tuhan adalah seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Artinya bahwa Tuhan itu sudah memerintahkan. Kalau kita ngomong Bapakku anakmu, artinya bahwa kita ini harus menjalankan perintah Bapa kita. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, juga kepada saya. Satu apa? Kuatkanlah. Satu ada kuatkanlah. Yang kedua teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab, di sini dikatakan sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti kalimat kemanapun engkau pergi bukan berarti saya pergi ke Madiun, saya pergi ke Solo, saya pergi ke Carupan, Tuhan menyertai kita, bukan hanya itu. Tetapi di sini artinya ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita dalam masalah, ketika kita bimbang, ketika kita dalam kesedihan, Tuhan di sini dikatakan selalu menyertai saudara dan saya. Itu artinya kemanapun kau pergi Tuhan itu selalu menyertai. Dalam situasi kondisi apapun bahkan saat ini Tuhan selalu menyertai, asalkan satu hal yang harus saudara lakukan, percaya. Apa sih percaya? Saudara sering mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu bahwa engkau Allah yang ajaib. Benar enggak salah. Tapi apa sih percaya itu? Percaya itu kita ngomong dan kita melakukan. Contoh, ketika kita sakit. Tuhan aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Yes, benar. Saudara sudah ngomong, tapi saudara harus melakukan bagian saudara yang natural. Artinya natural itu saudara berdoa, saudara pergi ke dokter. Itu percaya. Dalam situasi seperti ini itu yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu ayat kepada saudara. Dalam situasi kondisi seperti ini, ayo kita buka, kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Ini kalimat ini janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau.
Satu, Tuhan menyertai kita. Kita tidak boleh takut karena Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang. Sebab apa? Sebab aku Tuhan, ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sudah jelas saudara, ayat ini sudah jelas. Ya, sudah jelas bahwa pertama kita ini jangan takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan di sini. Kalau saudara ini mengalami ketakutan, artinya saudara itu sedang meninggikan kuasa sesuatu di atas kuasa Tuhan. Saudara meninggikan sesuatu atau seseorang di atas kuasa Allah. Ingat ya, ketika saudara ketakutan, berarti saudara sedang meninggikan sesuatu atau seseorang di atas kuasa Tuhan. Di sini dikatakan janganlah takut. Jelas. Untuk itu saudara, it's okay kita selalu baca firman. Tapi pertanyaannya, apakah firman ini hidup di dalam diri saudara? Mungkin di dalam diri saya. Apakah hari-hari ini saudara merasa ketakutan? Dengan stay at home, ya harus jaga jarak, ya harus semuanya dengan standar prosedur yang ada apabila kita bepergian dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saudara takut, sebenarnya ketakutan itu adalah satu penipuan yang dilakukan iblis dalam hidup kita. Karena ketika saudara takut, saudara tidak akan pernah mengalami kemungkinan-kemungkinan baru yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Saya hanya ingin sharing sedikit saja. Ya, saudara, ketika umur saya 51 tahun, saya ingin melanjutkan ke S2, tapi saya takut. Aduh, apa bisa ya, umur saya kan sudah 51 tahun, biayanya kan juga mahal. Ya, puji Tuhan saya ketemu seseorang yang selalu menguatkan saya. Dia berkata seperti ini, Bu, kalau ibu takut, berarti ibu itu mengalahkan kuasa Tuhan. Berarti kuasa Tuhan itu di bawah ibu. Katanya Bu percaya bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat. Saat itulah saya kemudian berkata, Tuhan aku tidak takut. Karena di sini dikatakan, aku menyertai engkau. Ya, kemudian puji Tuhan saya bisa masuk di S1 umur saya 51, kemudian 53 saya lulus, puji Tuhan juga enggak mengecewakan ya. Nah itulah kemungkinan-kemungkinan baru ketika saya lulus S2 1 tahun saya menanti karena waktu itu saya sudah lolos untuk tes kepala sekolah dan saat ini kita naik level, saya naik level menjadi kepala sekolah dan disitulah ya jalan-jalan untuk saya semakin nama Tuhan itu dipermuliakan. Coba kemarin saya takut, waduh umur saya sudah 51 tahun untuk mikir apa bisa, biayanya dari mana. Saya tidak akan menjadi kepala sekolah karena syaratnya harus S2. Tidak bisa. Saya mau masuk di link-link pemerintahan, untuk masuk tidak bisa. Ketika saya sudah masuk di link pemerintahan, saya satu hal, saya masuk, kemudian saya ngomong ke tiap sekolah, sekolah yang ada anaknya, siswanya yang beragama Kristen, ada enggak guru agama Kristennya? Teman-teman jawab, oh enggak ada Bu. Kalau enggak ada berarti Bapak Ibu ini ya tidak sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau sampai enggak ada sekolah ini Bu, tak lapornya loh Pak, saya gitu. Coba kalau saya jadi guru, saya enggak akan pernah bisa menerobos. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan puji Tuhan hari ini 39 SMP negeri yang ada di Magetan, yang ada siswanya yang beragama Kristen, semuanya sudah ada gurunya. Coba kalau saya takut, saya tidak akan naik level. Kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah nyata dalam hidup saya. Ya, jadi inilah bahwa saya tidak takut. Ya, Tuhan mengatakan janganlah takut. Itu yang pertama. Dalam menghadapi situasi kondisi ini, pertama adalah jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Yang kedua, janganlah bimbang. Tadi dikatakan ya, janganlah takut. Kemudian di sini dikatakan janganlah bimbang. Kenapa? Sebab Allah ya meneguhkan, bahkan memegang, menolong engkau. Janganlah bimbang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih bimbang? Ketika saudara dan saya bimbang, berarti pada saat itu saudara itu sedang terbebani dengan rasa khawatir. Kalau saudara bimbang, artinya bahwa saudara ini sedang terbebani dengan rasa khawatir. Padahal di sini firman Tuhan sudah jelas. Mari kita selalu belajar dan belajar untuk mengerti akan firman Tuhan. Kalau saudara mengerti dan melakukan, ya, itulah saudara sedang naik level. Dan saudara akan naik terus menerus. Ya. Jadi itulah ya, dalam menghadapi situasi itu, janganlah takut, janganlah bimbang. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama sudah, janganlah takut, yang kedua janganlah bimbang, dan yang ketiga, yang ini adalah penting bagi saudara dan saya, bangun mezbah. Bangun mezbah itu penting saudara. Ya, apa sih bangun mezbah itu? Ya, mengapa orang percaya perlu membangun mezbah? Saya tidak akan menjelaskan tentang mezbah adalah enggak. Definisi mezbah adalah enggak. Tapi saya langsung poinnya. Mengapa orang percaya, saudara dan saya itu perlu bangun mezbah? Ya, mengapa? Karena mezbah itu penuh kuasa. Karena mezbah itu penuh kuasa. Saya ulangi lagi, karena mezbah itu penuh kuasa. Jadi mezbah itu perlu. Karena ketika saudara bangun mezbah, maka hadirat Tuhan itu ada. Kuasa Tuhan itu ada turun atas kehidupan saudara dan saya. Bisa bangun mezbah keluarga, bisa bangun mezbah pribadi, bisa bangun mezbah komunitas. Apalagi saat-saat seperti ini. Saudara perlu bangun mezbah. Saya punya satu komunitas, tentu saja FA ya itu. Saya punya sebuah komunitas dan kami saling selalu bangun mezbah untuk negara ini, untuk bangsa dan negara, pada khususnya dan dunia ini pada umumnya. Kami bangun mezbah komunitas. Ketika kita bangun mezbah komunitas, hadirat Tuhan itu akan ada. Kita menarik kuasa Tuhan. Itulah ya mengapa kita orang percaya ini perlu bangun mezbah. Kemudian tujuannya apa? Ketika kita bangun mezbah kan pasti ada tujuan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya saudara. Tidak mungkin ya kita cuma jalan sini, jalan situ tidak mungkin. Ketika kita melakukan sesuatu, tujuan itu pasti ada. Tujuannya apa ketika kita ini bangun mezbah? Tujuannya adalah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Ya, ini saya katakan ada kuasa yang saudara alami, ada damai sejahtera yang saudara alami, ada rahmat yang saudara alami, ada pengampunan yang dilepaskan Tuhan dalam diri saudara dan saya. Jadi tujuan kita membangun mezbah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Pat Francis. Ya. Dr. Pat Francis mengatakan di situ, sebenarnya orang-orang percaya ini penting enggak sih membangun mezbah? Ya. Seberapa penting, seberapa dominannya dalam hidup kita? Sangat penting saudara. Kita akan lihat di dalam 2 Samuel 24 dan 25. Ya, kita akan lihat. Jadi kita biar ngerti ya bahwa bangun mezbah itu sangat penting karena mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara, ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan, ketika saudara tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, maka hasilnya juga akan beda. Kalau saudara ingin melakukan pekerjaan, tapi tidak ngerti apa yang harus kita lakukan, atau hanya itu sebuah rutinitas, maka hasilnya tidak akan pernah maksimal. Maka saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah sebenarnya pentingnya kita membangun mezbah. 2 Samuel 24 ayat 25. Seperti ini, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Sampai sini dulu. Saudara, di sini dikatakan lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Ingat, mezbah bagi Tuhan loh ya, bukan mezbah bagi yang lain saudara. Ada orang-orang yang mendirikan mezbah
Tapi bukan bagi Tuhan, bukan bagi Allah, tetapi bagi roh kegelapan. Ada. Kita bangun mezbahnya bagi Tuhan, bagi Raja kemuliaan. Saya lanjutkan. Yes. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, ini pentingnya kita bangun mezbah. Saat ini bangsa kita, negara Indonesia, katakanlah sedang berduka. Mari kita, saat-saat inilah kita akan bergerak agar orang lebih mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita jangan tinggal diam, mari kita bangun mezbah, Bisa diawali dari saudara mezbah pribadi, bisa diawali dengan mezbah keluarga untuk mendoakan bangsa dan negara. Seperti di dalam 2 Samuel 24 ayat 25. Di sini kan tadi katakan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, ya, dan tulah berhenti menimpa orang Israel. Itu bisa saudara ganti, ya. Kita bisa membangun mezbah, kemudian kita katakan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk bangsa Indonesia ini, dan tulah berhenti menimpa bangsa Indonesia. Saudara, mari kita lakukan. Ketika malam hari ini saudara sudah ngerti apa sih ya pentingnya kita bangun mezbah itu, supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau mezbah pribadi ya pribadi saudara hubungan dengan Tuhan. Kalau mezbah keluarga ya satu keluarga ini ada hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan mezbah komunitas ya semua komunitas itu ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, dalam situasi kondisi seperti ini saya sering mengatakan ya, ketika saya berbincang-bincang walaupun untuk sementara kita tidak bisa bertemu di FA, saya selaku gembala selalu mengatakan, Bu gimana kabar? Ya, ayo bangun mezbah, itu aja. Ayo bangun mezbah. Ya. Bahkan kami berencana untuk Zoom, ya pakai Zoom itu. Kalau Zoom itu kan bisa memuat banyak ya bisa memuat banyak. Ketika kita memakai Zoom maka semua anggota FA akan tercover. Ada juga, Bu Joko saya enggak bisa, ayo saya ajarin, saya akan ke rumah, saya ajarin. Karena keterbatasan situasi kondisi saya enggak bisa lama-lama, ya. Jadi itulah, kita akan belajar untuk bangun mezbah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari saat ini kita lakukan. Pertama, janganlah takut. Tuhan yang akan campur tangan dalam hidup saudara. Ya, aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu karena Engkau yang memelihara kehidupanku. Bahkan di dalam Mazmur 115 ayat 105 dikatakan bahwa ketika orang percaya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan Tuhan sebagai perisai. Dahsyat saudara, Tuhan itu sebagai perisai kita loh. Ya, Tuhan itu sebagai perisai kita. Kalau itu sudah kita ngerti, kalau itu sudah kita tahu dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama, kita berderap maju bersama-sama, kita melangkah bersama-sama, kita tunjukkan. Ya, bahwa kita ini tidak hanya teori aja. Ya, contohnya misalnya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak hanya teori, itu bisa terjadi ketika kita tadi percaya. Saudara mengucapkan, kemudian saudara melakukan. Nah, ini baru saudara artinya percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah pemerintah menganjurkan kita untuk kita jaga jarak ya, hanya dengan manusia. Tapi kita tidak akan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Kita akan selalu tersenyum buat Tuhan. Tuhan, aku bangun mezbah bagimu. Hari ini aku datang padamu Tuhan karena aku percaya ketika aku membangun mezbah, maka hadirat-Mu ada. Pemerintahan-Mu turun.
ya di atas bumi ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Mari saudara, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, ya, supaya semuanya ini segera berlalu, ya, semuanya segera kondusif kembali, ya saudara, dan hanya di dalam kita semuanya itu bisa terjadi. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, malam hari ini Engkau adalah Allah yang dahsyat. Malam hari ini Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Malam hari ini segala hal yang menghantui pikiran kami di dalam nama Yesus sudah habis, sudah lepas. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami membangun mezbah bagimu, maka Engkau pulihkan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa, beban berat hidup bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya, ketika Engkau sudah memilih pemimpin-pemimpin yang punya hati untuk bangsa Indonesia, maka semuanya ini segera selesai. Semuanya ini segera berlalu Tuhan. Dan kemuliaan-Mu nyata atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala beserta keluarga Bapak, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan sukacita-Mu, Engkau berikan yang terbaik bagi Bapak Gembala beserta keluarga. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam satu nama, satu pribadi yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan katakan bersama-sama, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin doa malam pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya pendengar, tapi kami akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bagaimana kami menghadapi keadaan hari-hari ini. Kami tidak menjadi takut dan gentar, dan kami tidak akan bimbang dalam kehidupan kami. Itu kami akan membangun mezbah kami setiap hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau mau pimpin kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap kuat di dalam Engkau dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus berbicara melalui kami, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, nyakai firman-Mu, Ibu Susilo Prihantini, kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dalam setiap aktivitasnya. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru, Kau berkati senantiasa hamba-Mu ini. Bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan dan bagi jemaat-Mu yang dimanapun berada, kami percaya Tuhan, Kau terus memberikan kekuatan yang baru, Kau memberikan Tuhan pengharapan yang kuat, saw yang teguh di dalam Engkau Tuhan, untuk menghadapi masa-masa hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Kau terus bekerja. Kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat itu berada, kami percaya Kau memberkati kami di dalam keluarga kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami minta berkat
bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, izinkan hamba-Mu meminta berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.